Hey teman-teman, ketemu lagi sama aku Hendra Pianoman. Nah, sekarang kita mau bahas tentang 4 klasifikasi manusia berdasarkan pengetahuannya. Ini sering dikaitkan dengan Noel Bird dari Gordon Training International soal pengembangan pembelajaran dan bagaimana manusia belajar berpengetahuan. Apa aja sih? Ya, satu-satu ya. Oh, tapi sebelumnya ya biasa. Like, subscribe, dan ya komen kalau mau ada yang mau didiskusiin. Pertama adalah people know what they know. Jadi dia tahu apa yang dia tahu. Misalnya seorang pemain piano yang baik, dia tahu kemampuannya dan dia akan bermain yang dia tahu aja. Gitu kan, nggak mungkin kelewatan atau ya berlebihan lah. Misalnya apa ya? Mungkin seorang pelajar atau seorang ilmuwan deh. Ilmuwan kan pasti banyak tahu ya. Tapi dia akan membicarakan hal yang dia tahu aja. Jadi seorang fisikawan nggak akan mungkin ngomongin soal spiritual. Itu di luar keilmuan dia lah. Mungkin kalau seorang dokter ya dokter nggak akan ngomongin soal hukum gitu, karena dia memang pengetahuannya soal medis. Nah itu dia tahu apa yang dia tahu. Jadi itu akan menjaga kemungkinan kita sotoy. Yang kedua adalah people don't know what they know. Jadi dia nggak tahu apa yang dia tahu. Contohnya ada seorang anak yang dia tuh nggak menyadari potensinya. Misalnya, kamu tuh nyanyi bagus tau, nggak kalah lah sama Raisa. Nah gitu kan. Atau kamu nggak kalah loh, manis suaramu kayak Ariel. Gitu. Masa sih? Nah, dia nggak menyadari bakatnya. Biasanya itu perlu dikembangkan. Jadi banyak ya, kita sering kali tahu orang-orang dengan bakat-bakat terpendam gitu. Lo tuh sebenarnya pinter banget loh, cuman lo nggak nyadar aja gitu. Dengan jujur orang lain mengemukakan kekaguman terhadap orang itu, tapi dia sering kali meremehkan kemampuannya sendiri. So yang ketiga adalah people know what they don't know. Nah ini akan mencegah sotoy juga. Jadi dia nggak akan mau mengerjakan atau membicarakan hal yang dia nggak tahu, karena dia tahu gue nggak tahu soal itu. Jadi seorang fisikawan nggak mungkin tiba-tiba berbicara soal biologi. Oh itu di luar keilmuan saya, dia akan ngomong gitu, dia nggak mau ya. Yang keempat ini yang paling wow banget. Oh contoh lagi yang misalnya aku seorang pianis, nggak mungkin tiba-tiba aku dengan petantang-petantangnya ngomongin ini loh cara main vibraphone tuh gini gitu, terus mukul-mukul ya salah-salah, kan itu nggak mungkin. Aku nggak akan mungkin melakukan itu karena aku tahu kapasitas aku sebatas di ilmu tentang alat musik yang aku bisa aja. Jadi yang nggak bisa nggak mungkin. Masa aku mau kursus ini vibraphone? Oh iya mari saya juga bisa kok main vibraphone tapi pakai keyboard. Itu aneh banget ya. Nah ini yang keempat ini adalah people don't know what they don't know. Itu ngeri banget. Dalam aspek psikologi kita mengenalnya dengan Dunning-Kruger effect. Sebenarnya ini nanti mau kita bahas khusus, tapi ini kira-kira kayak gini. Nah orang-orang kayak gini tuh rawan sotoy. Jadi tiba-tiba dia langsung merasa expert banget di bidang itu. Atau misalnya, oh bolehlah nanti kalau kamu mau belajar chord jazz, ntar prinsipnya kan jazz itu disonan. Kamu bisa bebas mencet apa aja, jeng dipencet semua. Nah sembarang aja, enak-enak aja. Itu jazz. Nah itu parah banget, itu Dunning-Kruger banget. Padahal segimananya juga menurut kupingnya awam bahwa chord jazz itu disonan lah katakan. Sebenarnya nggak disonan juga sih, cuman baiklah kita pakai istilah itu ya. Kalau dulu di pelajaran sekolah, mudah-mudahan itu udah dihapus ya sekarang. Soal chord disonan, aku sebenarnya sebagai musisi nggak setuju sih ada istilah itu. Buat aku itu sangat konsonan banget ya. Buat orang yang tahu harmoni itu enak banget gitu ya. Nah tiba-tiba dia langsung karena pemahamannya konsonan dan disonan, dia berasumsi bahwa itu bisa dipencet bebas suka-suka kita, dan itu tuh jazz gitu. Itu aneh banget karena menurut dia ya
buat gue itu nggak karu-karuan gitu. Jadi ya udah, kalau nggak karu-karuan itu ngejazz. Udah gitu dengan lantang dia ngasih tahu orang kayak gitu. Itu Dunning-Kruger tuh dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Tapi nanti apa-apa aja sih yang menyebabkan, nanti kita di podcast selanjutnya ya. Nah itu aja teman-teman. Kira-kira itu yang paling kocak tuh yang keempat. Memang itu paling ngeri banget. Jangan sampai ya kita kayak gitu ya. Belajar terus, banyak baca buku. Sampai saat ini buku sih yang bisa bikin kita banyak pengetahuan. Tapi saran aku sih jangan satu ya. Misalnya gini nih, kita mau baca tentang pemberontakan Majapahit. Nah, kalau dari sudut Majapahitnya pasti itu ada pemberontakan. Tapi dari sudut yang memberontaknya itu pasti bukan pemberontakan. Misalnya gini loh, Imam Bonjol itu mungkin bagi Indonesia pahlawan, tapi bagi Belanda sendiri ya beda lagi, itu pemberontak gitu kan. Kita harus tahu dari dua sisi itu ya, biar kita bisa dapet sebenarnya kayak gimana. Dan itu juga nanti akan sangat-sangat berpotensi subjektif. Setiap orang ditanya pemahaman satu buku pasti beda, ada bedanya, meskipun benang merahnya mungkin sama, karena tiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri. Nah makin terlatih kita memahami, makin makin objektif pula penilaiannya. Penulis buku juga diwarnai oleh subjektivitas dirinya. Misalnya katakanlah Richard Dawkins, ya Dawkins kita tahu sendiri, dia bukan orang yang konsen di bidang spiritual. Otomatis dalam pemikirannya dia menentang atau mungkin menyuarakan soal antiteis ya gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Tapi dalam hal-hal yang ilmiahnya kita harus setuju dengan dia, misalnya kayak gitu. Jadi ya kita pasti subjektif juga memilih mana yang buat kita relevan dengan apa yang sedang kita cari. Gitu ya teman-teman. Makasih udah dengerin. Dadah.